Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi hari ini yang berjudul Teknik Pengolahan Skor Hasil Evaluasi. Sebelum kita masuk ke pembahasan, kenalkan terlebih dahulu, saya Supardi selaku moderator dan Intan Permatasari sebagai presentator pertama dan juga Rizky Rinaldi sebagai presentator kedua. Baiklah, kita masuki sesi yang pertama, yaitu sesi presentasi yang akan dijelaskan oleh presentator. Kepada mereka kami persilakan. Baik, saya akan menyampaikan materi mengenai teknik pengolahan skor hasil evaluasi, di mana evaluasi itu sangat penting dilakukan dalam proses pembelajaran untuk agar kita mengetahui kelemahan dan kekurangan serta perkembangan proses belajar mengajar, dan masih banyak hal lain yang berhubungan dengan pentingnya dan tujuan pentingnya evaluasi. Dapat dikatakan bahwa semakin baik atau semakin buruknya sebuah pembelajaran sangat ditentukan oleh proses mengevaluasinya. Kebanyakan pengajar tidak mengetahui bagaimana teknik yang baik dalam menyelenggarakan suatu instrumen dan ilmu-ilmu yang ada dalam evaluasi pembelajaran. Maka pada kesempatan ini kita akan mempelajari mengenai teknik-teknik pelaksanaan suatu instrumen, macam-macamnya, meminta soal-soal yang baik, cara penskoran dan pengolahan dan langkah dan lain sebagainya. Adapun rumusan dasarnya, kita akan membahas mengenai apa yang dimaksud dengan penskoran, bagaimana teknik pengolahan hasil tes, apa yang dimaksud dengan skor total, apa yang dimaksud dengan konversi skor, bagaimana cara memberi skor untuk skala sikap, bagaimana cara memberi skor untuk domain psikomotor, apa yang dimaksud dengan penskoran, pengolahan data hasil tes dan PAP dengan PAP dan PAN, apa perbedaan PAP dengan PAN. Adapun tujuannya itu mengetahui pengertian penskoran, mengetahui teknik-teknik pengolahan hasil tes, mengetahui tentang skor total, mengetahui tentang konversi skor, mengetahui cara memberi skor untuk skala sikap, mengetahui cara memberi skor untuk domain psikomotor, mengetahui tentang pengolahan data hasil tes dengan PAP dan PAN, mengetahui perbedaan PAP dengan PAN. Adapun pengertian dari penskoran atau scoring merupakan langkah pertama dalam proses pengolahan hasil tes hasil belajar. Pengubahan jawaban soal tes menjadi angka, dengan kata lain kuantitatifikasi terhadap jawaban-jawaban dari tes T. Skor hasil tes yang pada hakikatnya masih merupakan skor-skor mentah perlu diolah lebih dahulu sehingga dapat diubah atau dikonversi menjadi skor yang sifatnya baku atau standar. Pemberian skor atau scoring adalah proses pengubahan jawaban instrumen menjadi angka-angka yang merupakan nilai kuantitatif dari suatu jawaban terhadap item dalam suatu instrumen. 4 langkah pokok yang harus ditempuh yaitu men-skor, mengubah skor mentah menjadi skor standar, mengkonversi skor standar ke dalam nilai, dan melakukan analisis skor jika diperlukan untuk mengetahui derajat validitas dan nilai soal, tingkat kesukaan soal atau difficulty index, dan daya pembeda. Dalam menentukan skor tes bentuk uraian, cara pemeriksaan dan pemberian skor dengan menggunakan standar mutlak. Dalam bentuk uraian biasanya skor mentah dicari dengan menggunakan sistem bobot. Sistem bobot ada 2 cara, yaitu 1. Bobot dinyatakan dalam skor maksimum sesuai dengan tingkat kesukarannya. Yang kedua, bobot dinyatakan dalam bilangan-bilangan tertentu sesuai dengan tingkat kesukaran soal. Menentukan skor tes objektif. Ada 2 cara memberikan skor pada soal tes bentuk objektif, yaitu A. Tanpa rumus tebakan, non mesti formula. Biasanya digunakan apabila soal belum diketahui tingkat kebaikannya. Caranya adalah menghitung jumlah jawaban di bentuk saja dengan rumus di mana skor itu adalah jumlah jawaban di bentuk. Yang B. Menggunakan rumus tebakan atau mesti formula. Biasanya rumusan ini digunakan apabila soal-soal tes itu sudah pernah dicobakan dan dilaksanakan sehingga dapat diketahui tingkat kebenarannya. Adapun rumusnya sebagai berikut. Rumus-rumus tebakan dan puisi formula. 1. Untuk item bentuk salah, penentuan angka skor untuk
masing-masing dengan cara menghitung jawaban benar, di mana skornya itu adalah jumlah keseluruhan jawaban yang benar. Yang ketiga, untuk soal bentuk jawaban singkat atau short answer dan melengkapi atau completion dengan cara menghitung jawaban benar sama dengan menjodohkan, di mana skornya itu adalah jumlah keseluruhan dari jawaban yang benar. Catatan, penghitungan jumlah jawaban yang betul harus dilihat berdasarkan jumlah titik-titik jawaban yang diberikan dan bukan berdasarkan jumlah soal. Sebab pada setiap soal mungkin ada yang lebih dari satu titik-titik kosong. Yang keempat, untuk item untuk pilihan ganda, multiple choice. Adapun rumus-rumus penentuan angka atau skor untuk item bentuk pilihan ganda adalah sebagai berikut. Yang pertama, tanpa hukuman, di mana skornya itu adalah seluruh jawaban yang benar. Sedangkan menurut Ainurrofik 2008, cara penskoran bentuk pilihan ganda ada 3 macam, yaitu 1 penskoran tanpa koreksi. Setiap butir soal yang dijawab benar mendapat nilai 1, di mana skornya itu adalah jawaban benar per jumlah seluruh soal dikali 100, di mana skalanya itu dari 0 sampai 100, jadi makanya dikali 100. Penskoran ada koreksi jawaban, pemberian pertimbangan pada butir soal yang dijawab salah dan tidak dijawab. Rumusnya di mana skornya itu adalah jawaban benar dikurang salah per banyaknya pilihan ganda dikurang 1 dibagi jumlah seluruh soal kali 100. Sama, kita menggunakan skalanya dari 0 sampai 100. Penskoran dengan butir beda bobot, memberikan bobot berbeda untuk sejumlah soal. Yang kelima, tes lisan. Pemeriksaan terhadap jawaban peserta didik hendaknya dikendalikan oleh pedoman yang pasti, misalnya kelengkapan jawaban, kelancaran mengemukakan jawaban, kebenaran jawaban, kemampuan mempertahankan pendapat, proporsi pertanyaan-pertanyaan lisan yang termasuk kategori sukar, sedang, dan dapat dijawab dengan betul. Selanjutnya akan disampaikan oleh presentator kedua. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari presentator pertama. Di sini kita membahas tentang skor total dan konversi skor. Skor total adalah jumlah skor yang diperoleh dari seluruh bentuk soal setelah diolah dengan rumus tebakan atau guessing formula. Sedangkan konversi skor adalah proses transformasi skor mentah yang dicapai peserta didik ke dalam skor terjabar atau skor standar untuk menetapkan nilai hasil belajar yang diperoleh. Setelah menentukan nilai, guru perlu meninjau kembali tentang seberapa besar peserta didik memperoleh nilai di bawah batas lulus atau passing grade. Guru hendaknya menggunakan pola konversi sebagai berikut. Yang pertama, membandingkan skor yang diperoleh peserta didik dengan suatu standar dengan norma absolut atau disebut juga penilaian acuan patokan atau PAP. Kemudian yang kedua, membandingkan skor yang diperoleh peserta didik dengan standar atau norma relatif atau disebut juga dengan penilaian acuan norma atau PAN. Kemudian membandingkan skor yang diperoleh peserta didik dengan norma gabungan antara norma absolut atau PAP dengan norma relatif atau PAN. Nah, kemudian di sini terdapat cara memberi skor skala sikap. Nah, untuk mengukur sikap ataupun minat belajar, guru dapat menggunakan alat penilaian model skala seperti skala sikap ataupun skala minat. Skala sikap dapat menggunakan 5 skala, yaitu sangat setuju atau SS, setuju, S, tidak tahu atau TB, tidak setuju, TS, dan sangat tidak setuju atau STS. Nah, begitupun dengan skala minat, guru dapat menggunakan 5 skala seperti sangat berminat, berminat, sama saja, kurang berminat, dan tidak berminat. Nah, kemudian cara memberi skor domain psikomotor. Pada umumnya yang diukur adalah penampilan atau kinerja dari peserta didik. Untuk mengukurnya, guru dapat menggunakan tes tindakan melalui simulasi. Untuk kerja atau tes identifikasi. Salah satu instrumen yang dapat digunakan adalah skala penilaian yang terentang dari sangat baik, baik, cukup baik, kurang baik, sampai dengan tidak baik. Kemudian kita akan membahas mengenai penilaian acuan patokan atau PAP dan penilaian acuan norma atau PAN.
Nah, di sini yang pertama penilaian acuan patokan, yaitu model pendekatan penilaian yang mengacu kepada suatu kriteria pencapaian tujuan atau TKP yang telah ditetapkan sebelumnya. Kriteria atau patokan yang digunakan dalam PAP bersifat mutlak. Nah, yang pertama penentuan patokan dengan persentase. Penentuan batas maksimal kelulusan dan pemberian nilai tentu dapat dilakukan dengan perhitungan persentase. Kemudian yang B, penerapan patokan dengan perhitungan min dan simpanan baku. Nah, penentuan standar dengan menggunakan min dan simpanan baku pada hakikatnya juga mengasumsikan diri bahwa skor yang diperoleh mengikuti distribusi normal. Kemudian kita membahas tentang penilaian acuan norma atau PAN. PAN adalah penilaian yang dilakukan dengan mengacu pada norma kelompok atau nilai-nilai yang diperoleh peserta didik dibandingkan dengan nilai-nilai peserta didik dalam kelompok tersebut. Penggunaan sistem PAN membiarkan peserta didik berkembang seperti apa adanya. Namun demikian, guru tetap merumuskan tujuan khusus pembelajaran atau TKP sesuai dengan tuntutan kompetensi. TKP yang berorientasi pada kompetensi tetap dipakai sebagai tumpuan dalam penyusunan evaluasi. Akan tetapi pada saat pemberian skor yang diperoleh peserta didik, maka TKP tidak dipergunakan sebagai pedoman. Penggunaan model PAN dapat dilakukan dengan baik apabila memenuhi syarat antara lain. Yang pertama, skor nilai terpencar atau dapat dianggap terpencar sesuai dengan pencaran kurva normal. Jumlah yang dinilai minimal 50 orang atau lebih dari 100 orang, dalam arti sampel yang digunakan cukup besar. Kemudian dalam penerapan sistem PAN ada dua hal pokok yang harus ditetapkan, yaitu banyaknya peserta didik yang akan lulus dan penetapan batas lulus. Kemudian terdapat dua cara di dalam menentukan batas kelulusan, antara lain menetapkan terlebih dahulu jumlah yang diluluskan, menggunakan data statistik yang terdapat dalam kurva normal dengan menggunakan nilai rata-rata dan simpanan baku, sehingga akan ditemukan luas daerah kurva normal atau jumlah anak yang diluluskan. Nah, kemudian kita membahas mengenai perbedaan penilaian acuan norma atau PAN dan penilaian acuan patokan PAP. Penilaian acuan norma atau PAN. Penilaian acuan norma biasanya mengukur jumlah besar perilaku khusus dengan sedikit butir tes untuk setiap perilaku. Sedangkan PAP biasanya mengukur perilaku khusus dalam jumlah yang terbatas dengan banyak butir tes untuk setiap perilaku. Kemudian yang kedua, penilaian acuan norma digunakan terutama untuk survei. Sedangkan penilaian acuan patokan digunakan terutama untuk penguasaan. Kemudian yang ketiga, penilaian acuan norma menekankan perbedaan di antara peserta tes dari segi tingkat pencapaian belajar secara relatif. Sedangkan PAP menekankan penjelasan tentang apa perilaku yang dapat dan yang tidak dapat dilakukan oleh setiap peserta tes. Kemudian yang keempat, penilaian acuan norma lebih mementingkan butir-butir tes yang mempunyai tingkat kesulitan sedang dan biasanya membuang tes yang terlalu mudah dan terlalu sulit. Sedangkan PAP mementingkan butir-butir tes yang relevan dengan perilaku yang akan diukur tanpa peduli dengan tingkat kesulitannya. Itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Kita masuki sesi yang kedua, yaitu sesi tanya jawab. Pada teman-teman yang ingin bertanya, kami persilahkan. Gas. Kepada rekan kami, kepada sekalian kami persilahkan. Terima kasih kelompok ini. Di sini saya akan menanya itu mengapa dalam mengolah hasil evaluasi dibutuhkan adanya survei. Terima kasih kepada sekalian. Selanjutnya kepada Devi kami persilahkan. Izin bertanya kepada kelompok peneliti. Di sini saya dari kelompok 1 ingin bertanya. Yang pertanyaannya, bagaimana langkah-langkah pengolahan dari hasil evaluasi? Baik, terima kasih. Terima kasih kami ucapkan kepada Devi. Selanjutnya kepada Ridin kami persilahkan. Terima kasih moderator. Saya perwakilan dari kelompok 6 akan memberikan pertanyaan
Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Supelit Apelita, di mana pertanyaannya adalah mengapa dalam mengolah hasil evaluasi dibutuhkan adanya scoring. Nah, kita tahu bahwa scoring tersebut sangat penting dalam mengolah hasil evaluasi, karena dengan adanya scoring guru bisa mengetahui seberapa besar kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik, serta peserta didik mampu mengetahui hasil selama mereka mengikuti pembelajaran di kelas. Jadi mungkin itu tujuan ataupun alasan mengapa dalam mengolah hasil evaluasi dibutuhkan adanya scoring. Bagaimana Supelit Apelita, apakah sudah bisa memahami atau saya Supelit Apelita sudah bertanya? Selanjutnya pertanyaan dari Devi Syafina Putri, yaitu jelaskan langkah-langkah yang diperlukan dalam pengolahan data hasil evaluasi. Adapun langkah-langkah yang digunakan, yang pertama yaitu memberikan penilaian kepada data tersebut. Yang kedua yaitu mengubah penilaian tersebut ke dalam penilaian standar. Dan yang ketiga yaitu melakukan analisis. Dan yang keempat menafsirkan penilaian standar tersebut. Kepada saudari Devi, apakah sudah bisa memahami? Baik, terima kasih kepada kelompok penyaji. Saya bisa memahami jawaban dari kelompok penyaji. Terima kasih kepada saudari Devi. Selanjutnya pertanyaan dari Yudin yang akan dijawabkan oleh Intan Permatasari. Saya akan beri pertanyaan dari Yudin, yang mana pertanyaannya bagaimana teknik pemberian skor untuk tes subjektif. Kita tahu bahwa tes subjektif itu adalah tes yang masuk dalam kategori sedang. Maksudnya itu kesukaran soal itu sedang. Jadi lebih mudah kita mengoreksi untuk tes subjektif ini. Cara memberi skor terhadap tes subjektif ini dapat dilakukan dengan memberikan skor dengan menggunakan skala. Untuk jawaban yang benar itu 1 dan jawaban yang salah itu 0. Karena tes subjektif itu adalah tes yang menggunakan pilihan yang ganda. Jadi kalau jawab sudah benar, jawabannya 1. Kalau jawabannya salah, jawabannya 0. Bagaimana Ridin, apakah sudah bisa memahami? Saya dapat menemukan jawaban Itulah tadi presentasi kita hari ini. Adapun kesimpulannya yaitu di dalam evaluasi hasil belajar ada istilah penskoran ataupun scoring, merupakan suatu proses pengubahan jawaban tes menjadi angka-angka. Dalam pengolahan data hasil evaluasi dapat menggunakan PAP dan juga PAN. PAP adalah singkatan dari penilaian acuan patokan, sedangkan PAN adalah penilaian acuan normal. Penilaian disebut PAP jika dalam melakukan penilaian itu kita mengacu kepada suatu kriteria pencapaian tujuan ataupun instruksional yang telah dirumuskan sebelumnya. Sedangkan PAN tersebut apabila nilai-nilai yang diperoleh peserta didik diperbandingkan dengan nilai-nilai peserta didik lainnya yang termasuk ke dalam kelompok itu. Sebelum kami tutup, kami memiliki satu pertanyaan yang akan diajukan kepada teman-teman, yaitu pertanyaannya, apakah perbedaan skor dengan nilai? Pada teman-teman yang bisa menjawab, kami persilahkan. Kepada umum kami persilahkan. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok penyaji. Yang pertanyaannya, apakah perbedaan dari skor dan juga nilai? Skor itu merupakan angka yang diperoleh dari beberapa misalnya evaluasi yang kemudian nanti evaluasi tersebut akan diperiksa, dijumlahkan, dibagi, dikali, itu yang dihasilkan namanya skor. Dan kemudian untuk nilai adalah hasil penjumlahan atau hasil rata-rata dari skor tersebut. Terima kasih. Terima kasih kami ucapkan kepada Ulul Hasanah, jawabannya sudah benar. Adapun di sini kami lebih jelaskan lagi, skor itu hasil yang telah diolah, sedangkan skor adalah nilai yang akan didapatkan oleh peserta didik. Mungkin itulah hasil presentasi kami hari ini. Terima kasih atas waktunya dan kami mengucapkan mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.